Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sing rame ini. Kenapa ada yang rame di belakang itu? Pasar baru kan. Terus udah kelihatan Ustaz, Masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin. Dialah yang mencipta, dialah yang memberikan rizki kepada kita, dialah yang mengurusin kita, dan kepadanya kelak kita akan kembali. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal syukru kullu wa ilaika yurja'ul amru kullu. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, penghulunya para utusan Allah, hamba yang telah diampuni dosa-dosa dia yang lalu dan yang akan datang, yang kelak beliaulah yang akan memberikan syafaat kepada kita tatkala semua manusia telah tidak mampu lagi menghadapi kondisi di padang mahsyar. Mereka kemudian mendatangi Rasulullah SAW dan Nabi kita alaihi salatu wassalam memohon kepada Allah Jalla Jalaluhu. Semoga salat bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, malam ini tanggal berapa? 7 apa 8? Delapan jemaah. Kalender Islam itu bermula dengan terbenamnya matahari. Ketika muncul rembulan, bermula kalender Islam. Tanggal 8, besok tanggal 9. So tanggal berapa? Ya besok tetap tanggal 8. Nah, hari Senin tanggal 9. Jangan lupa untuk puasa sehari sebelum Asyura, kemudian berpuasa pada tanggal 10 Muharram, dengan harapan dosa-dosa kita yang hampir tiada hari kecuali kita berbuat dosa. Mungkin sebagian tidak merasa dia melakukan dosa. Di antara dosa yang paling menakutkan adalah dosa yang dilakukan oleh hati kita. Tatkala kita pun tidak sadar dengan dosa, maka semoga Allah mengampuni dengan puasa di hari Asyura itu dosa setahun yang sebelumnya. Ahibati fillah, kita akan berbincang tentang akhlakmu bukti akidah. Kalau bicara akidah, apa sih artinya akidah? Siapa yang tahu? Mana hadiahnya ini? Masya Allah, anak kasih kopi susu. Antum angkat duluan ya. Iman. Antum? Suatu keyakinan yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Masya Allah, kasih kopi susu ya. Nah, ini lebih lengkap. Suatu keyakinan yang kokoh, yang kuat, yang tiada keraguan di dalamnya.
Kalau itu sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan realita, maka itu akidah yang benar. Tapi ada akidah yang salah, kokoh, kuat di hati manusia, tapi salah, maka itu akidah yang ditolak dalam agama Allah Jalla Jalaluhu. Kalau bicara akidah, asal kata akidah ini dari akad. Ada akad nikah, ada akad jual beli, ada akad ijarah, ada akad mudharabah, akad, sebuah ikatan. Seakan-akan kita mengikat hati kita di atas sebuah keyakinan. Kepada apa? Kalau bicara akidah Islam, maka kita berbicara tentang rukun iman. Kita berbicara dengan segala hal yang diwajibkan bagi kita untuk mengimaninya. Itu akidah. Kalau akhlak, apa artinya akhlak, jemaah? Sifat, perilaku, Sifat, perilaku, etika, karakter. Iya, nanti minta hadiahnya sama panitia. Mana panitia? Panitia cuma lihat-lihat. Baik, akhlak itu secara bahasa tadi disebutkan sifat, etika, tabiat seseorang, karakter seseorang. Secara istilah, para ulama menjelaskan bahwa akhlak itu sifatun mustaqirratun fin nafs, sifat yang bercokol di dalam jiwa manusia, da'iyatun ila af'aliha min ghairi fikrin wala rawiyah, yang mengajak pemilik sifat itu untuk melakukan tindakan-tindakan tanpa berpikir, tanpa menunggu. Kalau antum kepingin tahu akhlak seseorang, umpamanya nanti habis kajian, pas berdiri, sebagian orang lewat gelas plastik, sebagian melihat ada tisu yang berserakan, ada sampah yang berserakan. Antum akan melihat akhlak seseorang nanti. Orang yang biasa mencintai kebersihan, dia nggak akan berpikir panjang, melihat gelas itu langsung diambil, langsung dibawa ke sampah. Ini yang pertama. Ada yang melihat gelas, Masya Allah, dia lihat itu gelas, siapa yang buang gelas ini, kayaknya nggak belajar akhlak, terus dia pergi. Yang belajar akhlak, siapa yang belajar? Dia atau yang buang? Sama-sama aja. Bisa jadi yang buang itu nggak sengaja, bisa jadi yang buang itu sebenarnya dia udah masukkan ke kantong tapi terjatuh. Tapi antum yang melihat di sini dipertanyakan akhlak antum. Ada orang yang ketika melihat gelas terbuang, dia jalan, dapat 2 langkah dia balik. Ini sedang berupaya untuk berakhlak mulia karena masih mikir. Tadi kita bicarakan akhlak itu udah gak perlu mikir, spontanitas dia melakukan hal itu. Lihat paku di jalan, dia ambil, dia taruh di tempat. Lihat kadang-kala ada ranting, ada dahan di pinggir jalan, dia singkirkan tanpa mikir. Yang pakai berpikir berarti dia sedang menuju kepada akhlak yang mulia. Ada yang memang subhanallah, melihat ada gelas di jalan ditendang sama dia. Ya memang akhlaknya seperti itu. Alhamdulillah. Kalau berbicara apa hubungan akidah dengan akhlak, Rasulullah SAW pernah mengatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Dan riwayat lain, salihal akhlak. Aku tuh tidak diutus melainkan hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang udah bagus, akhlak-akhlak yang mulia. Beliau diutus untuk menyempurnakan yang kurang, meluruskan yang bengkok,
memperbaiki yang salah dari akhlak manusia. Kok bisa? Padahal kita tahu bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW dan para nabi-nabi sebelumnya yang mereka dakwahkan kepada kaumnya adalah la ilaha illallah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Itu dakwah para nabi semuanya. Kok dalam hadis ini disebutkan beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak? Kita memiliki pemahaman yang kurang tepat tentang akhlak, sehingga kita berpikir akhlak itu sesuatu yang berbeda dengan akidah, sesuatu yang berbeda dengan keimanan. Jamaah rahimakumullah, Nabi SAW telah mengikat antara akidah dan akhlak dan menjadikannya satu. Apa buktinya? Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi SAW mengatakan al-iman bid'un wa sab'una syu'bah atau bid'un wa sittuna syu'bah. Beliau berbincang bahwa keimanan itu ada 70 lebih cabangnya atau 60 lebih cabangnya. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang termulia di antara cabang keimanan adalah la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anil tariq. Dan yang terendah iman nih, iman yang terendah adalah menyingkirkan yang mengganggu dari jalan. Yang ini la ilaha illallah, yang ini menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Dua-duanya sama-sama iman. Wal haya syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah salah satu cabang dari keimanan. Nabi tidak mengeluarkan akhlak dari keimanan, tidak. Bahkan Rasulullah SAW menjadikan akhlak itu salah satu bukti keimanan seseorang. Ketika bicara akidah, satu keyakinan, tapi bicara akhlak, nampak dalam pandangan kita. Tadi orang yang menyingkirkan sampah dari jalan, kita melihat ini orang beriman. Antum tahu dari mana? Iya, karena Rasulullah SAW mengatakan yang terendah dari cabang keimanan adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu jalan. Ahibati fillah, akidah dan akhlak adalah satu bangunan yang tidak terpisah. Satu pohon, akarnya la ilaha illallah. Untuk tahu akarnya, kalau bicara iman, Syekh As-Sa'di membuat sebuah buku judulnya Syajaratul Iman, pohon keimanan. Karena memang Allah memisalkan kalimat tauhid ini kasyajaratin, seperti pohon thayyibatin, pohon yang baik jamaah, pohon yang sehat, pohon yang segar. Asluha sabitun wa far'uha fis sama, tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha. Subhanallah, akarnya menghujam dalam ke tanah, sedangkan cabang-cabangnya tinggi ke langit jamaah, yang memberikan buah-buahnya. Inilah kalau bicara pohon keimanan seseorang. Ketika antum melihat sebuah pohon yang rindang, banyak buahnya, maka antum akan berpikir, Masya Allah, sehat pohon ini, sehat. Tapi ketika antum melihat pohon, pernah melihat pohon yang daunnya sudah mulai menguning, kemudian buahnya sudah
jarang-jarang antum akan melihat apa? Pohon ini sedang sakit. Bukan dahannya yang sakit, bukan buahnya yang sakit, tapi akarnya yang sakit. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang Islam, orang mukmin, Masya Allah, anak paling nggak suka jamaah suruh jualan mobil di masjid. Ini mobil apa nih? Alphard, Masya Allah, Alphard hitam AG 1066 FA. Ingat, nggak boleh jualan di masjid. Tolong mobilnya dipindah, menghalangi pintu rumah warga. Ini yang salah yang parkir apa tukang parkirnya? Anda mau tanya? Hah? Dua-duanya yang salah. Masya Allah. Baik jamaah, tukang parkirnya salah. Kadang-kala teman-teman ini kalau waktu sholat langsung sholat, biarlah parkir Anda mau beribadah kepada Allah SWT. Akhirnya kayak gini, ustadznya suruh ngumumkan mobil kayak gini jamaah. Allahu Akbar. Baik, mohon yang mobilnya Alphard hitam AG 1066 FA menghalangi pintu rumah warga. Masya Allah. Baik, termasuk akhlak yang mulia, tidak menghalangi rumah warga. Tapi bisa jadi yang parkir Ustaz, anak husnudzon yang punya rumah ikut kajian Ustaz. Anak parkir di sana gitu ya, Masya Allah. Antum pindahin jamaah. Kalau nggak mau pindahin ya sudah, kuncinya kasihkan siapa. Baik, barakallahu fiik. Sampai mana kita? Bismillah. Alhamdulillah. Bukan sampai pohon ya. Sampai hadis tadi yang baca. Iya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin, orang Islam yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Kenapa? Karena akhlak ini berhubungan erat dengan keimanan, dengan keyakinan seseorang. Kalau dia akhlaknya buruk, berarti ada masalah dengan keyakinan. Ahibati fillah, kenapa kita perlu berbincang tentang akidah dan akhlak ini? Padahal itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Bagian dari keimanan itu akhlak. Penyebabnya adalah munculnya orang-orang yang mengaku Islam tapi buruk perilakunya. Munculnya sebagian manusia yang sudah suka datang ke masjid, yang sholat berjamaah 5 waktu di masjid, tapi perilakunya meresahkan warga. Warga kalau melihat orang ini, kenapa ya orang Islam kalau sering ke masjid kok jadi nggak salam sama tetangganya? Padahal seharusnya tidak seperti itu. Bayangkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam awal-awal datang ke kota Madinah, apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan kepada para sahabatnya yang lagi berkumpul, ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam. Wahai umat manusia, kalian tebarkan salam. Nih baru datang sampai kota Madinah, wasiat yang pertama salam. Berbagilah kalian makanan. Beliau ingin memupuk ukhuwah Islamiyah di antara para sahabat yang baru hijrah, yang baru datang dari kota Makkah Al-Mukarramah, yang mereka tidak memiliki saudara,
Mereka meninggalkan rumah mereka, perdagangan mereka, usaha mereka, keluarga mereka ke kota Madinah, nggak punya siapa-siapa. Tapi beliau tahu ini bumi hijrah. Maka Nabi mengatakan kepada para sahabat, tebarkan salam dan berbagilah makanan, sambung silaturahim, dan sholatlah di malam hari tatkala orang-orang sedang tidur. Ternyata akhlak menjadi perhatian Nabi alaihi salatu wassalam. Sekarang bagaimana kita yang mungkin masih memiliki perilaku buruk, padahal udah selesai tafsir juz amma, udah selesai membahas kitab tauhid dari Sahihul Bukhari, tapi kenapa kok ana masih buruk, Ustaz? Masih suka marah, suka memaki, suka mencaci, pelit. Di antara akhlak buruk itu pelit. Kalau antum pelit, diragukan keimanannya. Kok bisa? Ya. Jadi ketika berbincang bagaimana kita mengadakan akhlak di diri kita, yang pertama dibicarakan oleh para ulama adalah memperbaiki akidah. Kalau perilaku antum buruk, yang harus antum lakukan adalah memperbaiki akidah antum. Ustaz, ana udah benar Ustaz akidahnya Ustaz. Ana nggak macam-macam, ya masih ada yang belum benar. Kenapa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita bicara sifat pelit tadi, beliau mengatakan la yajtami'u imanun wa syuhun fi jawfil abdi. Iman itu nggak mungkin berkumpul dengan sifat pelit di hati seseorang. Di mana ada iman, sifat pelit pergi. Di mana ada sifat pelit, berarti iman sedang sakit. Orang ini bicara akidahnya kuat, enggak. Dari mana kau tahu? Dia nggak suka bantu orang lain. Iya, dia berangkat haji, dia berangkat umroh berulang kali, tapi dia nggak peduli sama tetangganya yang miskin. Dia tidak pernah berbagi makanan. Itu bermasalah dengan akidahnya. Kemudian kalau antum lihat perintah-perintah Allah dalam Al-Quranul Karim, selalu yang Allah panggil itu iman. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wahai orang-orang yang beriman, hindari berprasangka, kebanyakan berprasangka, hindari, tinggalkan, karena sebagian prasangka itu dosa. Ketika Allah ingin merubah nih akhlak seseorang, ada orang yang suka suudzon, prasangka buruk terus dia sama saudara. Allah panggil iman, kamu beriman nggak? Kalau beriman tinggalkan. Wala tajassasu, jangan suka mencari-cari kesalahan orang. Kalau beriman, Allah panggil, kalau kamu beriman, tinggalkan mencari-cari kesalahan orang. Yang ketiga, riba. Jangan riba. Allah Subhanahu wa ta'ala membenci riba ini jemaah. Sampai kata Allah, ayuhibbu ahadukum, apakah mau seseorang di antara kalian makan bangkai saudaranya sendiri? Allah panggil dengan iman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertahun-tahun di kota Mekah menancapkan keimanan di hati para sahabatnya, yang kemudian dengan keimanan ini muncul ranting-ranting dahan-dahan yang penuh dengan buah. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tuh orang nggak beriman. Demi Allah tuh manusia nggak beriman. Demi Allah dia belum beriman.
Itu para sahabat bingung. Qila man ya Rasulullah? Siapa yang nggak beriman ini? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya orang. Jadi kalau antum mukmin suka gangguin tetangga, kata Nabi SAW, la yu'min, dia nggak beriman. Jadi kalau ingin memperbaiki hubungan dengan tetangga, perbaiki dulu imannya. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan ganggu tetangganya. Hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya yang beriman. Jadi yang dibicarakan itu akidah. Akidah ini buahnya akhlak yang mulia. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Yang beriman, tetap yang dibicarakan itu akidah. Kalau kita lihat sabda Nabi yang lainnya mengatakan alaihi salatu wassalam, laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Orang yang beriman itu nggak suka mencela, nggak suka mengutuk, nggak suka menyalahkan, nggak kotor omongannya, nggak menyakitin omongannya. Itu orang yang beriman. Makanya ketika di hadis Abu Hurairah ada yang bertanya kepada Nabi SAW tentang seorang wanita, ya Rasulullah, ni fulana, masya Allah, salat malam, puasa sunnah, suka sedekah, walakinnaha salita, tapi dia kalau ngomong pedes. Ibu, dengerin, ini perempuan nih. Karena perempuan ini ya umumnya ya bertetanggaan itu biasa. Kalau yang laki mungkin pagi berangkat kerja gitu ya. Makanya ditanyakan tentang perempuan yang masya Allah sholat malam, puasa sunnah, suka sedekah, tapi kalau ngomong pedas suka menyakitin tetangganya dengan lisannya. Lalu apa kata Nabi SAW? La khafiha hiya finnar. Nggak ada kebaikan di perempuan, dia di neraka teman. Nggak main-main hubungan iman dengan akhlak. Antum jangan mau, insya Allah kalau imannya benar, tauhidnya lurus, masuk surga. Iya. Tapi tahu dari mana iman antum lurus dan tauhid antum benar, akidah antum benar? Dari akhlak. Orang tuh nggak ngelihat isi hati antum, tapi dia melihat apa yang dipraktikkan oleh antum. Maka Rasulullah SAW mengatakan orang beriman yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Apa kata Nabi SAW? Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan. Termasuk orang yang paling aku cintai, yang paling dekat duduknya bersamaku di surga nanti. Siapa yang paling baik akhlaknya? Ustaz, di mana akhlaknya baik tapi akidahnya nggak benar? Nggak mungkin. Karena akhlak yang baik ini cerminan dari akidah yang kuat. Tapi Ustaz, Anda melihat Ustaz, ada orang-orang yang baik sama orang, suka membantu orang lain macam-macam, masya Allah Ustaz. Tapi kalau dilihat ibadahnya nggak benar Ustaz. Sholatnya yang bolong-bolong, gimana itu Ustaz? Nah, yang seperti ini bisa jadi akhlak dia itu hanya pura-pura baik. Karena kita bicara akhlak itu sifat yang tertanam di dalam jiwa seseorang. Tapi ada orang yang istilah zaman sekarang ini pencitraan. Iya, memang dia ingin dipuji orang. Kalau bicara ingin dipuji orang, bagaimana dengan akidahnya? Ya sangat bertolak belakang.
Tapi orang ini pura-pura. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya, dan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik sama istri-istrinya. Antum bagaimana sama istri antum? Sekali lagi, ada orang yang baik di luar rumah, di dalam rumah kasar sama istri, teriak-teriak, suka mencaci istrinya. Ini pertanda akhlaknya buruk, akidahnya bobrok. Nabi sudah memberikan penjelasan. Maka kita nggak perlu menilai orang lain, tapi kita nilai diri kita sendiri. Antum perlu tanya sama istri antum, Dek, aku ini baik apa tidak? Ya separuh lah mas. Nah, ada separuh lah. Kalau lagi baik-baik, kalau lagi buruk, ya seperti itu lah. Ada manusia yang seperti, tapi ada yang enggak mas. Secara umum sampean masya Allah mas, masya Allah. Kalau di luar rumah, kalau dalam rumahnya, oh na'udzubillah, jangan sampai seperti itu. Kenapa? Ini bicara akidah. Antum di luar rumah dilihat orang, sehingga antum terpaksa berbuat baik karena dilihat orang. Tapi di dalam rumah, di mana antum bisa menahan diri dengan istri yang 24 jam bersama antum, yang sudah 10 tahun. Ana sering sampaikan, ana bisa pura-pura baik di atas mimbar ini karena ana hanya 1-2 jam. Ana bisa berlagak, masya Allah dermawan, suka tersenyum. Ketika berketemu sama panitia, Anda salaman sama antum, masya Allah senyum, baik Ustaz. Anda cuma sebentar ketemu antum, kamu ketemu istri Anda, Allah masuk rumah ketemu lagi, ketemu tiap hari ketemu sama istri. Kita nggak akan bisa menyembunyikan karakter, nggak bisa. Maka ukuran kebaikan adalah baik sama istri, karena di situ jauh dari pencitraan. Antum mungkin baik kalau ada mertua, masya Allah lagi ada mertua duduk sama istrinya senyum, ya, pencitraan. Maka nggak boleh. Baik, suatu hari dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, Mu'ad ini hendak melakukan perjalanan. Dia mengatakan, ya Nabi Allah ausini, wahai Nabi Allah, berikan wasiat kepadaku. Qal, apa wasiat Nabi SAW? Kepada Mu'ad bin Jabal, sahabat yang paling faham dengan halal dan haram. Nabi mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, u'budillah wa la tusyrik bihi syai'an. Subhanallah, wasiatnya tauhid, beribadalah kepada Allah dan jangan melakukan kesyirikan. Ustaz kalau ngasih nasihat, Ustaz tolong kasih wasiat Ustaz, antum bertauhid lah, jangan melakukan kesyirikan. Ya udah ngerti kalau itu Ustaz. Kita meremehkan wasiat ini, padahal inilah yang akan menyelamatkan kita dari azab Allah SWT. Ini adalah cabang keimanan yang paling tinggi, yaitu la ilaha illallah. Nah, setelah itu Mu'ad mengatakan, ya Nabi Allah zidni, wahai Nabi Allah tambahkan buat aku wasiat. Minta tambahan. Qala idza asa'ta fa ahsin, kalau engkau melakukan kesalahan maka tebuslah dengan berbuat baik. Nih, semua berbuat salah, siapa? Anak antum sudah menjadi kodrat manusia melakukan kesalahan. Maka Nabi mengatakan kepada Mu'ad, kalau engkau melakukan kesalahan, tebus dengan berbuat kebaikan.
Jangan terus kesalahan nanti jangan. Karena banyak di antara kita yang suka menunda-nunda taubat. Baik. Kemudian Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, zidni. Tambahkan buat aku wahai Rasulullah, istaqim. Engkau istiqomahlah atas tauhid, atas wasiat yang tadi, laksanakan dengan baik. Wal yahsun khuluqu, dan hendaklah akhlakmu jadi baik. Setelah bicara akidah, bicara bagaimana menghadapi kondisi diri yang selalu berbuat dosa, lalu Nabi berpesan kepada Mu'adz, istaqim, istiqomahlah engkau, dan hendaknya akhlakmu baik. Jadi kita yang belum baik akhlaknya, yang merasa sudah baik akidahnya, hendaklah memperbaiki akhlak. Karena akhlak ini bisa dirubah, jemaah, bisa dirubah. Salah satu tadi dengan bicara keimanan. Yang kedua, cara kedua memperbaiki karakter kita, yaitu beribadah kepada Allah. Antum kalau melihat, kita tahu setiap Allah mengatakan amanu, pasti Allah mengatakan wa amilus shalihat, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Dan amal soleh ini termasuk iman. Apa aja yang perlu kita amalkan? Semua yang wajib-wajib itu kalau dikerjakan dengan benar akan membuahkan hasil yang baik. Akhlak antum akan jadi mulia. Kembali lagi, kalau sholatnya baik kemudian akhlaknya buruk, berarti ada masalah di mana? Di sholatnya, di imannya. Masya Allah banyak sodako, tapi kok akhlaknya buruk, maksudnya berarti ada masalah di sodakohnya tadi. Sekali lagi, tolong jangan menjadi hakim menilai orang lain. Kita berusaha memperbaiki diri kita sendiri. Kalau bicara sholat, apa kata Allah tentang sholat ini? Wa aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Allah mengatakan dirikan sholat, karena sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau antum benar sholatnya, insya Allah yang lain tidak benar. Masya Allah, anda lihat sebagian sudah mulai tidur. Insya Allah. Lanjut apa? Mau tidur? Ingat, ada larangan tidur sebelum Isya. Ada larangan tidur sebelum Isya. Maka jangan tidur, nanti habis Isya tidur. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tapi ada orang yang sholat masuk neraka. Apa kata Allah? Fawailul lil musallin. Celaka buat orang yang sholat nih, sholat celaka. Jadi kalau ada omongan yang masih sering kita dengar, yang mengatakan udahlah nggak usah bicara sholatnya bener apa nggak bener, yang salah itu yang nggak sholat. Iya, yang nggak sholat salah, tapi kita yang sholat pun perlu memperbaiki sholat kita, karena ada orang sholat masuk neraka. Siapa mereka? Akidahnya nggak benar. Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Subhanallah. Nih, orang yang sholat tapi celaka punya 3 sifat. Yang pertama, lalai dengan sholatnya, saenake dewi. Dia mau sholat, azan di masjid nggak digubris, telat waktunya, baca cepet-cepet, rukuknya juga cepet-cepet. Yang kedua, riya. Secara amalan sudah meremehkan amalan dia, secara hati dia bukan buat Allah sholat, riya. Yang ketiga, di akhlaknya sama manusia.
wa yamna'una al-ma'ruf, dan orang ini melarang ya orang lain untuk mengambil manfaat dari dirinya. Kalau mau mencontohkan tetangga mau pinjem panci, oh nggak bisa. Tetangga mau pinjem selang, kita tuh harus peduli sama tetangga kita aja. Kalau enggak, antum masuk ayat ini. Kalau antum sholatnya baik tapi antum tidak care sama tetangga, subhanallah. Ana punya teman di Madinah, masya Allah kali. Dia itu beli panci besar. Dia beli panci besar. Kita sampai bingung, antum itu anaknya nggak banyak, buat apa antum beli panci besar banget gitu? Iya, mungkin tetangga punya acara, jadi bisa dipinjam. Dari awal beli bukan buat diri, tapi dia berpikir buat tetangganya. Antum punya mobil, tetangga sakit mau ke dokter, datang ke rumah antum. Assalamualaikum, Mas, boleh minta tolong diantar istri sakit? Oh iya, pakai Grab aja. Ada orang seperti itu. Ada orang yang pelit sama mobilnya. Baik, kita azan dulu. Nah, khabar. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Baik, itu salat ya. Salat ini kalau dilakukan dengan benar, maka otomatis akhlak kita akan berubah. Yang kedua, zakat. Zakat itu bukan pajak yang dipaksa seorang muslim untuk mengeluarkannya, tidak. Kita tahu zakat ini diwajibkan atas orang-orang kaya yang memiliki harta yang mengendap selama 1 tahun, yang sampai ke nisabnya. Apa tujuannya? Subhanallah. Biasanya orang kalau punya harta lebih itu ada masalah di hatinya. Nggak semuanya tentu. Allah mengatakan innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu benar-benar akan melakukan perbuatan melampaui batas. Kapan? Ketika dia merasa memiliki dan merasa tidak perlu sama Allah Subhanahu wa taala. Udah cukup. Merasa kaya. Maka ketika disyariatkan zakat, apa kata Allah Jalla Jalaluhu? Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka. Allah memerintahkan kepada Nabi untuk mengambil dari harta mereka zakat. Sedekatan, tujuannya apa? Yang membersihkan mereka, menyucikan hati mereka dengan sedekah, dengan zakat. Jadi di antara tujuan disyariatkan zakat itu untuk memperbaiki karakter kita. Manusia itu cinta sama harta. Dan antum bisa lihatlah kondisi kita, nggak usah orang lain. Kita kalau lagi susah dekat sama Allah. Maka ini yang dekat-dekat sholat pertama ini mungkin lagi susah ini mah. Allah wa'ala. Tapi kalau yang seneng di pintu ya, yang di mana? Yang di tembok santai gitu kan. Artinya ana rasulun ya mah. Artinya kita biasanya kalau lagi susah, masya Allah getol mau ibadah, dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kesulitan itu diangkat, kemudian itu datang, rizki dibukakan, terkadang kita mulai lupa. Awalnya sholat pertama di masjid, ketika awal masya Allah sebelum azan ada di masjid, kita lihat ya Allah, anak kok bisa seperti ini. Tapi ketika rizkinya diperluas jadi sholat kedua. Ketika usahanya semakin maju jadi imam. Tapi buat orang-orang yang masbuk jadi imam bisa. Ini masalah. Makanya tadi harta ini ketika kita memilikinya ada keterikatan
hati kita dengan harta, maka disyariatkan zakat, diperintahkan kita untuk sedekah. Bahkan kata Nabi SAW, was-sadaqatu burhan, sedekah itu bukti keimanan. Kalau antum beriman, tadi akidahnya benar, antum keluarkan zakat, antum keluarkan sedekah, antum bantu fakir miskin, karena antum yakin ini fulus dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ini milik Allah Subhanahu wa taala, jemaah. Maka coba antum pikir dengan benar. Kalau ada orang kasih duit antum 10 juta. Nih. Nah, antum mana kasih duit 10 juta. Terus anak katakan kepada antum, tolong bagikan. Antum bagikan enggak? Dibagikan ya. Karena dia tahu bukan fulusnya dia, fulusnya anak. Sedangkan Allah ketika memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat, untuk bersedekah, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, tolong, bukan Allah bilang tolong, tapi Allah perintahkan, berinfaklah kalian dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Itu dari aku, kata Allah Jalla Jalaluhu. Terus kenapa orang berat untuk bersedekah? Padahal nih uang milik siapa? Milik Allah Jalla Jalaluhu. Yang ngasih Allah. Lalu Allah masih berusaha untuk merayu manusia dengan mengatakan kalian sedekah aku ganti. Karena manusia pelit ya mah. Sedekah ganti masih berat, kata Allah, utang sudah. Akadnya sama manusia hutang. Allah mengatakan in tuqridullaha qardan hasanan. Kalau kalian ngutangin Allah. Orang kalau sedekah sama ngutangin lebih mudah mana? Ngutangin karena balik kalau sedekah tuh hilang. Tapi kalau ngutangin dia merasa nggak balik insya Allah. Apalagi tahu yang berhutang orang amanah. Nih Allah sampai mengatakan in tuqridullah. Di ayat lain, man dalladzi yuqridullah, siapa yang mau ngutangin Allah, fayudha'ifu lahu, lalu Allah melipat gandakan buat dia. Man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu. Kemudian Allah melipat gandakan buat dia. Kalau di dunia utang yang berlipat ganda namanya riba, tapi sama Allah, Allah akan kasih ganti. Antum keluarkan nggak ya? Males gitu. Ada kota amal nggak di sini? Nggak ada. Oh ada. Kok belum lewat? Oh nggak berjalan kota amal. Masya Allah. Antum datang ke sana jemaah. Orang lewat aja nggak ngasih. Gimana di sana sendirian jemaah? Manusia itu yang lewat di depannya kadang-kala nggak ngasih. Makanya kadang-kala perlu dipaksa orang, perlu dijalankan, ayo jalan. Dia jalan itu melihat ngasih, enggak, ngasih, enggak. Kadang-kala lewat langsung dia lewatkan, enggak lah, anak takut riak nanti. Dia bicara iman, dia mau takut riak. Nih, zakat disyariatkan untuk menyucikan jiwa kita, untuk menumbuhkan rasa kasih sayang kepada orang lain. Baik, kemudian puasa kita lihat. Allah mensyariatkan puasa antum, seharusnya orang yang banyak puasa sunnah ada perubahan di akhlak dia. Puasa ini bukan untuk menghalangi antum dari makan dan minum, tapi puasa ini adalah langkah untuk mengajarkan kepada antum bagaimana mengontrol jiwa dan nafsu antum. Oleh karena itu Allah mengatakan kutiba alaikumusiyam ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syariat ini bukan untuk membebani kalian. Jadi puasa itu langkah bagaimana kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa mengontrol jiwa kita. Bayangkan orang yang puasa, istrinya sendiri tidak dia sentuh. Kenapa? Dia sedang puasa. Ada makanan, Masya Allah, dia lewat di jalan mencium aroma yang enak sekali, dia tahan. Aku sedang puasa.
Kalau yang halal bisa dia tinggalkan, maka sebenarnya yang haram akan lebih mudah untuk dia tinggalkan. Istrinya halal dia tinggalkan, mungkinkah dia akan berzina jemaah? Di sini latihan seorang mengontrol nafsunya untuk menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi SAW, man lam yada qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang ketika berpuasa dia tidak meninggalkan ucapan-ucapan palsu, kata-kata yang buruk, perbuatan-perbuatan bodoh, dia tidak meninggalkannya, maka Allah nggak butuh sama dia meninggalkan makan dan minum. Kenapa engkau tinggalkan makan dan minum yang halal, sedangkan perbuatan-perbuatan nista, ucapan-ucapan kotor tetap engkau katakan? Maka orang yang puasa, insya Allah ingat, aku ini sedang melatih diriku melaksanakan perintah Allah supaya aku jadi lebih baik. Haji, orang yang berangkat haji, banyak jemaah pulang haji. Kita selalu berpandangan orang yang pulang haji itu lebih baik daripada yang tidak berhaji. Betul, seharusnya seperti itu. Bagaimana ini orang meninggalkan keluarganya selama 40 hari, meninggalkan kantornya, meninggalkan usahanya. Ngapain antum jauh-jauh ke sana? Iman, akidah yang mengantarkan dia ke sana. Ketika pulang dari sana, jemaah haji itu lebih baik dari sebelumnya kalau mabrur haji. Allah Azza wa Jalla mengatakan al-hajju ashhurum ma'lumat. Di surat Al-Baqarah Allah mengatakan haji itu di bulan-bulan yang sudah ditetapkan. Faman farada fihinnal hajj, barang siapa yang berangkat haji, yang sudah niat untuk melaksanakan ibadah haji, udah pakai ihramnya, udah mengatakan labbaik Allahumma hajjan, kata Allah, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Fala rafath, jangan mengeluarkan ucapan-ucapan yang kotor, perbuatan-perbuatan yang nista, jangan melakukan kefasikan, jangan berdebat, berbantah-bantahan. Bayangkan, karena haji ini mengandung pembelajaran buat manusia untuk berakhlak mulia. Awalnya tetap iman, akidah tetap jalan. Oleh karena itu ada orang pulang haji nggak diterima hajinya. Apa penyebabnya? Akidahnya nggak benar, ria, berangkat haji. Kenapa mas? Kok berangkat haji? Ya itu nggak enak saya mas. Kata orang kampung ini paling kaya, nggak berangkat haji, terpaksa lah berangkat haji. Terpaksa lah. Itu jadi. Kadang-kadang di kampung kelihatan, ini orang paling mampu di kampung nggak berangkat haji. Yang di bawah dia kemampuannya berangkat haji. Akhirnya dia jadi omongannya orang di kampung. Karena jadi omongan orang, terpaksa berangkat haji. Anda mendapatin orang-orang yang berangkat haji karena mau nyalek. Ketemu Anda sama mereka, Ustaz doakan Ustaz ya, saya insya Allah pulang haji ini. Oh Masya Allah. Supaya nyalek itu, ada yang mau jadi gubernur, orang jadi bupati, Anda jumpa dengan orang seperti itu. Mudah-mudahan niatnya ikhlas ya. Tapi dia memang kalau mau nyalek itu atau mau nyalon jadi gubernur, kalau nggak ada hanya nggak enak. Nanti maka lihat, orang mesti pulang. Dan sekarang ini lagi ramai pencalonan, bukan kepala desa. Ya Allah, pilih saya, sampai ada teman ngomong ini maling nih. Itu polisi yang ngomongnya. Tahu sebagian itu memang ya mau gimana sih? Karena sistemnya yang paling banyak suaranya menang, bukan yang paling baik. Apakah yang paling baik yang menang? Bukan. Maka di desa itu kadangkala preman sama preman bertarung ya mak. Jadi bukan orang soleh sama orang soleh. Soalnya kalau orang soleh ngalah, ya sudah sampai yang aja yang jadi sampai seperti yang terjadi. Maka tadi ibadah haji ini seharusnya lillahi ta'ala. Dan engkau kalau pulang haji harus berubah karakter dan sifat.
Tapi kalau nggak berubah karakternya, apa kata orang kampung? Aduh, dah ono gunanya haji. Sampai seperti itu dia. Ya itu manusia berkata seperti itu. Baik, yang ketiga, cara mendapatkan akhlak yang mulia adalah dengan latihan. Harus dilatih. Karena akhlak ini ada yang bawaan lahir, ada yang diusahakan. Antum pernah lihat ada orang lahir kurus, memang jamaah kurus, perawakannya, tulangnya kecil ya, subhanallah. Setelah 5 tahun, ya teman SMA dulu 5 tahun, antum lihat, ya Allah, badannya kekar gitu. Loh, kok bisa antum kayak gitu? Latihan. Begitu pula akhlak. Kalau antum yang terbiasa marah-marah, yang terbiasa ngomong kotor umpamanya, ana nggak tahu saya. Kalau marah, tahu-tahu kebun binatang keluar. Itu hatinya isinya kebun binatang ya mah. Kullu ina'in bima fihi yamdah. Semua ceret itu akan mengeluarkan isinya. Nggak mungkin ceret isinya jus keluarnya kopi gitu loh. Kok isu keluar kopi? Nggak mungkin. Itu sesuai dengan isinya. Makanya tadi kalau ada orang yang merasa anda memang ada yang tabiatnya kasar, suka marah dari kecil, Ustaz. Anda lahir di keluarga memang yang keras. Sering ada perempuan yang curhat mengatakan, Ustaz, memang suami anak keluarganya keras. Dia pun seperti itu. Bisa diperbaiki nggak? Bisa diperbaiki. Kata Rasulullah SAW, al-ilmu bit-ta'allum wal-hilmu bit-tahallum. Ilmu itu dengan dipelajari, dan sifat sabar itu dengan dilatih, menyabar-nyabarkan diri. Antum mau marah jadi ingat Allah. Kata Nabi SAW, la taghdab, jangan marah. Dilatih. Ada yang biasa ngomong kotor diganti. Dia mulai ucapkan umpamanya Allah yahdi, Allah yahdi, Allah yahdi. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Allah yahdi. Pokoknya marah, Allah yahdi. Kalau enggak, Allahu Akbar. Apa aja. Dilatih lama kelamaan. Yang biasanya keluar kebun binatang berubah. Jangan. Yang keluar itu asma'ullah, kalimat-kalimat yang indah dengan dilatih. Orang yang marah dalam kondisi berdiri hendaklah duduk. Ini sedang latihan. Kalau Tuhan enggak, Ustaz, anak memang sifatnya seperti ini, ya diperbaiki. Karena penghuni surga itu sifatnya penyabar mereka, menahan emosi mereka. Jadi kalau antum sudah tahu, alhamdulillah. Ini satu poin baik. Ketika orang tahu dia punya akhlak buruk, insya Allah itu poin untuk berubah. Tapi kalau dia merasa baik, selesai sudah. Gimana antum akan memperbaiki orang itu? Kita pun seperti itu. Kalau kita merasa sudah baik, ya Allah jangan. Karena kalau orang itu merasa sudah baik, betul, dan dia beranggapan dia mungkin orang paling baik di keluarganya, di kampung, maka berusaha untuk mengetahui aib di diri kita, kemudian dilatih. Kata Nabi SAW, wa man yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa yang berusaha untuk menjaga kehormatan dirinya, dia nggak minta-minta, maka Allah akan menjaga kehormatan dirinya. Wa man yastaghni yu'nihillah. Barang siapa yang cukup, maka Allah akan cukupin dia. Wa man yatasabb. Barang siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan bikin dia penyabar. Antum tahu Nabi Musa alaihissalam berapa tahun di istana Fir'aun? Kita tahulah bagaimana hidup di istana bersama Fir'aun. Nabi Musa melihat bagaimana Fir'aun membunuh itu anak-anak dari Bani Israel, bagaimana bengisnya Fir'aun. Maka Nabi Musa alaihissalam setelah umur 30 tahun beliau keluar dari Mesir, kemana? Mengembala kambing selama 10 tahun. Itu termasuk latihan untuk menjadi penyabar. Maka kalau ada teman-teman yang mungkin ya suka marah-marah, suruh gembala kambing. Nah, itu latihan. Ada profesi-profesi yang membantu kita untuk berubah akhlaknya. Seperti profesi apa? Ada yang jadi buruk akhlaknya ya.
Tukang mancing itu, orang yang mancing ikan itu penyabar apa enggak, Jam? Sabar mancing di pasar. Ana lihat wallahu a'lam ya. Kok dibilang penyabar? Kadang-kala kalau ada yang rame-rame batu malah iya, jadi latihan sabarnya itu enggak kayaknya sama. Sabar nunggu ikan ya, tapi sabar sama orang lain enggak. Wallahu a'lam. Tapi memang antum cari lah. Ketika antum melihat anak punya sifat yang buruk, cari profesi yang membantu antum untuk jadi penyabar. Baik, supir angkot itu penyabar apa enggak? Karena ada teman, Masya Allah, dia cerita, Ustaz, anak punya sahib, Ustaz, dulu di kampung, Masya Allah, Ustaz, orangnya baik, Ustaz. Sejak nyupir angkot, ya Allah, Ustaz, kebut-kebutan, ya rebutan apa? Penumpang, Ustaz. Berubah akhlaknya, Ustaz. Iya. Kadangkala kondisi itu merubah akhlak antum. Kenapa disyariatkan hijrah? Ketika antum hidup di lingkungan tadi keluarga yang keras, antum akan tumbuh jadi keras sama seperti mereka. Tapi ketika antum dikeluarkan dari tempat itu, perlahan-lahan akan berubah. Orang yang bakhil, latihan supaya tidak bakhil. Wallahi anak pelit, anak tahu. Bagaimana latihan? Tiap hari antum ke masjid bawa duit 2.000. Tiap hari sudah. Masuk masjid taruh 2.000. Setelah 1 bulan antum kalau nggak bawa duit, gimana perasaannya? Ya Allah, lupa nggak bawa duit. Mulai sifat itu berkurang. Setelah 2.000 ganti 5.000, ganti 10.000. Ketika antum terbiasa ngasih 10.000, lalu antum mau ngasih 2.000 nggak enak, ya Allah masa 2.000. Mulai antum terlatih, maka bismillah antum latihan. Ketika ada kotak amal, bismillah masukkan sudah berapa. Kadang-kala orang memang awalnya selalu yang dikeluarkan berapa? 2.000. Selalu 2.000. Kalau nggak ada 2.000 nggak sedekah. Jadi, oh nggak ada uang kecil. Masih belum terlatih gitu. Tapi nanti kalau antum biasa ngasih 100.000 jadi. Ada teman Bogor yang dia cerita, saat kita sedekah 2.000 tiap subuh. Masya Allah. Isi tiap hari kita dapat di komplek itu lebih dari 1,5 juta. Padahal yang sholat nggak banyak. Awal lama-kelamaan isinya 10.000, isinya 100.000. Itu butuh proses. Antum pun harus membiasakan dia. Yang muda-muda nih, jangan nunggu punya usaha sendiri baru sedekah. Antum kan hidup dari kiriman orang tua sekarang. Maka berusaha setiap kiriman orang tua itu antum sudah sisihkan. Dapat kiriman umpamanya 300.000. 300.000 Anda uang saku sehari 10.000. Terus gimana caranya? Anak kayaknya mau puasa Senin Kemis. Jadi anak bisa sedekah berapa? Antum sudah atur. Lama kelamaan wallahi jamaah. Antum lihat Aisyah radhiyallahu taala anha. Anaknya siapa? Aisyah radhiyallahu taala. Anaknya Abu Bakar. Bapaknya orang yang dermawan. Kemudian dia menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajwadun nas. Manusia yang paling dermawan. Bahkan dia lebih dermawan daripada angin yang ditiupkan. Setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Aisyah? Wallahi pernah datang uang kepada dia kira-kira 80.000 dirham. 80.000 dirham jamaah berapa? Kali 1 juta. Bukan kali 1 juta. 10 dirham itu 1 ekor kambing. 1 juta. Berarti kita kira-kira 8 miliar ya. Betul. 80 miliar. 80.000 dirham. Iya 8.000 juta gitu. 8 miliar. Iya 8.000 juta. Besar.
itu dibagikan sama Aisyah. Sampai pernah Aisyah jual rumahnya, hasilnya itu dibagikan sama Aisyah. Sampai keponakannya marah. Abdullah bin Zubair itu sampai marah karena dia melihat kok seperti ini bibinya. Dia ingin menghajar Aisyah, artinya supaya Aisyah tidak bertindak semena-mena dengan hartanya. Itu Aisyah marah, bahkan pernah bersumpah tidak mau berbicara dengan Abdullah bin Zubair, keponakannya sendiri. Jadi ketika ada harta Aisyah itu dibagi langsung. Seperti itu mereka. Kenapa? Latihan, lingkungan yang maka kita pun perlu menciptakan lingkungan seperti itu. Ada anak-anak yang Masya Allah dari lahir memang baik. Antum bisa melihat anak umur 5 tahun Masya Allah bikin repot orang tuanya. Ketika ada kue dia bawa keluar, dibagikan ke sahib-sahibnya. Orang tua, ya Allah itu buat tamu, kata dia. Ketawa anaknya. Ternyata anaknya berkorban. Ikut geng yang mana, wallahu a'lam. Ada yang seperti itu, contoh. Tapi ada yang memang bakhil anak itu, sejak kecil bakhil. Ini orang tua. Jangan sampai besar dia bakhil. Ajarin dia berbagi. Biasanya dia dengan miliknya bakhil. Sekarang diajarin bagaimana anak ini merasakan indahnya berbagi. Yang mama kita kasih duit 10. Dia mengatakan ini punyaku. Dia beli permen mamanya, ini punyaku. Iya, sudah, kasih duit 10.000. Katakan kepada dia, ini 10.000 buat kamu, ini 10.000 kamu bagi-bagi ke temanmu. Dia lakukan enggak? Dia lakukan. Karena merasa yang duitnya ibunya. Iya. Ya, kok enak berbagi. Dia akan bertanya, ibu nggak mau bagi-bagi sama tetangga. Subhanallah, karena membiasakan. Maka tolong ada usaha membiasakan diri kita supaya. Tapi yang kelima adalah ilmu. Kalau bicara ilmu ini seharusnya membuat antum jadi lebih baik. Kenapa? Karena orang yang awalnya nggak tahu jadi tahu. Ibunda Sufyan Ats-Tsauri, ketika dia memerintahkan anaknya untuk ngaji, untuk belajar hadis, dikasih duit 10 dirham. Katakan kepada anaknya, dia katakan kepada anaknya, nak, belajar 10 hadis. Setelah kau dapat 10 hadis, lihat. Kalau akhlakmu berubah, perilakumu jadi lebih baik, maka lanjutkan belajar ilmu hadis. Kalau enggak, berhentilah. Ibu takut itu jadi petaka buat kamu. Makanya anak-anak kita yang sudah ngaji, udah paham, kalau tidak ada perubahan di diri kita, jangan-jangan ilmu itu bukan memberikan syafaat kepada kita, tapi ilmu itu malah menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Nanti pertanyaan pada hari kiamat bukan ditanya berapa hadis yang kamu hafal, berapa ayat yang kamu hafal, akan ditanya an ilmihi madza amila bihi. Akan ditanya tentang ilmunya dipakai buat apa. Itu yang akan ditanya. Jadi ketika ilmu tidak memberikan perubahan di diri kita, bisa jadi kita salah niat datang ke tempat kajian buat apa. Antum mau keluar dari kajian ngelihat sampah berserakan, antum biarkan. Terus antum datang kajian buat apa? Kok ternyata tidak berubah. Di tempat parkir rebutan mau keluar duluan. Masih ada yang seperti itu? Subhanallah. Kajian ada orang mau keluar, fadl antum. Fadl antum akhirnya fadl-fadlan. Itu berarti jemaah. Karena dia izar saling melukan orang lain gitu loh. Tapi jangan sampai karena fadl-fadlan yang lain nggak bisa keluar juga. Ini membuahkan hasil tadi, jadi akhlak antum lebih baik. Kemudian yang ini jalan paling pintas untuk merubah akhlak kita. Siapa yang hafal doa minta kepada Allah untuk diperbaiki. Dulu doa yang diajarkan kalau bercermin.
Nah, apa doanya? Allah kama hasan Allah khalqi fahasin khuluqi. Nah, nanti ambil hadiahnya dari imam ya. Dari imamnya. Imamnya siap-siap. Ya Allah, sebagaimana Engkau indahkan rupaku, tolong indahkan perilakuku. Baik, doa lain yang dibaca Nabi SAW. Masya Allah. Allahumma hdini li ahsanil akhlak. Ya Allah, berikan kepada aku petunjuk kepada akhlak yang paling mulia. Nggak ada yang bisa menunjukin ke sana kecuali Engkau. Maka jamaah, cari waktu-waktu mustajab untuk berdoa memohon kepada Allah Jalla Jalal. Dan kembali kepada awal pembahasan kita, bahwasanya iman dan akhlak itu tidak dipisahkan. Itu sebuah kesatuan. Yang membedakan hanya tingkatannya. Itu termasuk dari keimanan. Alhamdulillah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Masya Allah, udah banyak pertanyaan yang masuk ini jamaah. Bismillah. Ustaz, berilah saya nasihat supaya istiqamah di atas manhaj salaf ini, supaya tidak tergoda dengan syubhat. Karena lisan ini mengaku bermanhaj salaf, tapi sering tergoda dengan syubhat untuk mengambil yang enak-enaknya saja. Anak ini dengan teman-teman dan saudara-saudara yang mereka istiqamah, meskipun banyak yang mencela mereka, tapi Allah cinta sama mereka. Barakallahu fikum jamaah. Ya, ini berkaitan dengan tadi yang kita bahas. Ketika Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada Mu'ad, wasiatnya 3. Yang pertama apa? Beribadahlah kepada Allah, jangan melakukan kesyirikan. Yang kedua, kalau berbuat salah, berbuat dosa, tebuslah dengan berbuat kebaikan. Yang ketiga, istiqamah dan berakhlak mulia. Bagaimana supaya kita istiqamah? Perbaiki iman kita. Ketika akarnya kuat, yang lainnya selesai. Antum bisa lihat Bilal bin Rabah, bagaimana Bilal itu tahan disiksa. Antum bisa lihat bagaimana Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun, disiksa sampai mati, dia tetap mempertahankan akidah. Sedangkan kita ini kadang-kala memang mencari yang enak-enak, yang menyenangkan diterima, beriman dengan sebagian, kufur dengan sebagian. Maka nasihat anak, antum perbaiki keimanan antum. Usahakan memiliki waktu-waktu khusus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca perjuangan para salafus saleh, para sahabat Nabi, bagaimana mereka mempertahankan keimanan dengan godaan yang dahsyat. Mungkin sebagian berpikir, oh yang sekarang ini Ustaz godaannya lebih besar daripada yang dulu. Yang dulu pun godaannya mungkin jauh lebih besar dari sekarang. Antum tidak dipukuli, antum tidak dibakar seperti Khabbab bin Arad untuk mempertahankan keimanan. Antum dikasih kebebasan melakukan ibadah, tapi godaannya adalah nafsu antum sendiri. Maka berusaha kita untuk mengontrol nafsu kita. Hada wallahu a'lam. Ustaz, suami saya 1 kali 24 jam, waktunya lebih banyak perhatian HP. Ini berlebihannya. Masa nggak tidur suami? Enggak, tapi dia bilang waktunya lebih banyak memperhatikan HP. Jika ditegur bilangnya, aku kerja buat nafkahin kamu. Masya Allah. Anak bingung Ustaz, harus bagaimana? Mohon nasihat Ustaz. Suami saya datang. Yang pertama, buat istri. Apa
Apa yang harus dilakukan? Sabar. Menghadapi suami seperti ini sabar. Jadi kalau dia mengatakan untuk nafkahin kamu, katakan makasih. Kemudian nanti duduk di sebelahnya baca Quran. Mas, biar rizkinya berkah, anak sambil ngaji mas ya. Jadi istri ngaji di sebelahnya suami. Lama-kelamaan suami enak nggak pegang handphone? Aduh, masa tujuh ngaji aku pegang handphone. Artinya istri jangan cuma teriak-teriak marah sama suaminya. Datang di sebelah suaminya pegang handphone sambil dipijetin. Mas, boleh ngobrol sebentar? Mau nggak mau dia taruh handphone. Artinya ada banyak cara untuk menundukkan suami. Perempuan memiliki hal itu. Cuma kadang-kala perempuan ini ya apa ya, mau instan. Dia mau suami yang langsung baik. Ya enggak, butuh waktu, butuh proses, dan engkau bisa membimbingnya untuk dirinya. Dan untuk para suami, ketahuilah bahwa perempuan itu tidak hanya butuh duit. Sebelum dia menikah denganmu, dia bisa hidup tanpa nafkah dari dirimu. Perempuan itu punya rizki sendiri. Yang diperlukan oleh wanita juga perhatian. Wallahi jamaah, ada seorang anak, nih hati-hati para suami. Seorang anak menceritakan ibunya yang mengatakan, Ustaz, ibu anda ini suka chatting sama laki-laki. Ketika anak tanya kenapa, dunia itu, iya, ibu nggak dapat perhatian dari bapak. Kalau antum nggak perhatian sama istri antum, ada 1000 serigala yang perhatian. Nah, maka hati-hati. Dia tidak hanya perlu nafkah, maka tolong kita sama-sama dijaga untuk cari nafkah. Tapi bagaimana antum menjaga dia dengan cara memberikan perhatian, ngobrol sama dia, berikan hadiah buat dia. Berkaitan dengan handphone, dikasih waktu pegang handphone. Cari momen kapan handphone itu dimatikan. Mamanya habis isya udah dimatikan. Dan ada orang yang Masya Allah handphonenya 24 jam hidup, takut mati handphonenya. Biasanya orang tidur kan dimatikan handphonenya. Enggak, dia aja handphonenya hidup. Kenapa? Takut nanti kalau ada sesuatu. Ya Allah, antum jangan mau diperbudak oleh handphone. Ada, subhanallah, di handphone itu ada perintah untuk mati sendiri. Iya, ada kan? Perintahkan untuk mati sendiri, jam sekian sampai jam sekian. Dan Masya Allah, antum akan merasakan hidup yang berbahagia ketika antum jauh dari. Apa gantinya? Al-Quran Al-Karim. Apa gantinya? Kitab-kitab. Kadang-kadang orang sudah biasa baca, dia mau duduk sendiri nggak ngapa-ngapain, nggak enak kan? Akhirnya yang dipegang handphone. Maka usahakan ada gantinya, karena perlu ganti. Jadi ketika suami, ibu-ibu juga melihat suaminya sedang kosong sendiri ya, dia udah nggak pegang handphone, istri sibuk ngurusin anaknya, masak di dapur, akhirnya suami balik lagi pegang handphone. Maka gimana istri? Bang, ini ada buku bagus banget bang, coba bang, abang baca. Ah, siap, sini baca. Baca suami, insya Allah. Kalau suaminya benar, kalau nggak benar ya sabar lah. Singkat cerita, sebelumnya saya pernah berpacaran, namun kami berdua sepakat untuk menyudahi hubungan ini karena takut akan dosa pada diri kami dan juga pada orang tua kami masing-masing bila ditanya oleh Allah SWT di akhirat nanti, dan kami berdua berhijrah mendapat ridha Allah SWT. Jangan pakai SWT, subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok disingkat? Nggak usah disingkat. Kalau mau disingkat, ada yang sebutkan. Kalau mau disingkat, untuk disingkat nggak apa-apa. Jadi U strip, antum tulis untuk, Masya Allah, lengkap.
Maka ketika memuji Allah, itu pujian buat Allah, maka sempurnakan pujian itu. Pertanyaannya, apakah boleh Ustaz bila saya memberikan hadiah ketika dia berulang tahun dan hadiah tersebut tidak bertujuan untuk mengenang kisah lama, tetapi hadiah tersebut bertujuan untuk mengingat Allah SWT, dan minta doa ini semoga di tahun depan saya mampu meminang dia dan menuju kehalalan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ulang tahun itu menandakan umur perempuan itu berkurang. Kenapa harus dirayakan? Perempuan yang ulang tahun, dia sedang mendekati kepada kematiannya. Kalau orang umur 61, sekarang umur 60 tahun, ketika dirayakan hari ulang tahun yang ke-61, kata dia, Pak, ini tinggal berapa bulan lagi mati. Makanya nggak perlu ulang tahun, dan bukan dari ajaran Islam. Kalau bicara tradisi, bukan tradisi dari Indonesia juga. Kalau kita bicara ini adat, ini budaya siapa? Orang dulu jamaah, antum tanya tanggal lahirnya nggak tahu. Berapa tanggal lahirnya? Itu waktu pesawat Jepang itu datang ke Indonesia. Ya nggak urusan jamaah. Nah, memang nggak peduli sama ulang tahun ini, nggak ada tradisi itu. Wallahu alam. Kemudian muncullah ya budaya Barat. Yang anak tahu itu budaya dari Barat. Nggak ada sudah. Kita Muslim nggak perlu pakai budaya mereka. Kita pakai budaya umat Islam. Terus hadiahnya apa Ustaz? Kalau mau ngasih hadiah buat temennya, kasih hadiah waktu Idul Fitri, waktu Idul Adha, waktu momentum-momentum yang memang kita disyariatkan untuk berbahagia. Tapi kalau hadiah itu bisa membuat dia mengingat antum kembali kepada masa-masa lalu, jangan. Karena masa-masa itu masa-masa dosa. Pada waktu mungkin antum berpacaran, keluar berduaan sama dia, ya naudzubillah min dzalik. Terus bagaimana Ustaz supaya hubungan ini tetap terikat? Antum datang ke rumahnya, sampaikan kepada ayahnya, ketika sampai waktunya rumah yang pertama anak akan datangin rumah ini insyaallah. Pokoknya jangan pindah. Ya, kalau pindah mau datang kemana dia jawab? Ada yang sampaikan kepada keluarganya bahwasanya memang antum niat. Tapi kalau antum sudah bulat, datang ke orang tuanya, boleh enggak anak lamar sekarang, nikahnya 2 tahun lagi? Ya, artinya kalau boleh jangan. Kalau diterima, ya enggak apa-apa. Mulai dia lihat antum mau kuliah. Lulus kuliah, pintunya selalu terbuka buat antum. Kita tunggu antum. Kalau cuma janji, bisa jadi ada orang lain melamar, diberikan kepada orang lain. Tapi kalau sudah dilamar, ya sudah selesai. Kalau bisa akad nikah juga. Boleh akad nikah. Anak akad nikah sekarang jadi istri anak, tapi anak baru akan masuk ke rumah ini 2 tahun lagi. Ketika anak sudah bisa mengadakan walimah, insya Allah anak punya rezeki. Boleh seperti itu. Seperti pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah. Nggak langsung digaulin Aisyah. Seperti itu. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah, anak punya saudara dekat yang bekerja di lembaga ribawi dan sudah tahu hukum dan siksa dan azabnya, tapi dia takut sekali buat ninggalin pekerjaannya karena takut nggak dapat pekerjaan lagi dan takut orang tuanya marah. Bagaimana cara menasehatinya? Padahal dia sering kena masalah hidup, sering ketipu ratusan juta, sering hidupnya bermasalah, lalu sudah jauh dari ikut kajian, lalu sekarang dia semakin nyaman dengan pekerjaannya dan terlelap dengan dunianya dan sudah lupa akan azab Allah. Barakallahu. Allah jamaah.
Allah dalam Al-Quran Karim berfirman mengatakan alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apa belum tiba saatnya buat orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka kepada apa? Kepada zikrullah, kepada apa yang Allah turunkan dari kebenaran dalam Al-Quranul Karim. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. Dan agar mereka tidak menjadi seperti ahlul kitab yang sebelumnya, yang mereka menunda-nunda untuk menjadi orang baik. Nanti aku akan berubah, nanti aku akan tinggalkan, nanti sampai hatinya tertutup, keras hatinya, udah gak ada manfaat ketika keras hatinya untuk dikasih nasihat. Maka kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Kalau bicara semua analia yang bekerja dalam lembaga ribawi ini, ketika mau keluar selalu yang difikirkan adalah masalah ekonomi. Bagaimana nanti anak kerja apa nanti? Bumi Allah ini luas. Antum dulu pernah di perut ibu antum dan antum belum bekerja. Antum juga belum bisa berdoa. Ketika itu rizki sampai ke antum. Sekarang ketika antum sudah bisa beribadah, sudah bisa berusaha, sudah bisa berdoa, tidak yakin sama Allah Jalla Jalla. Dan resiko orang yang hijrah akan diuji oleh Allah Jalla Jalaluh, kebenaran hijrahnya. Apakah para sahabat Nabi ketika mereka hijrah, mereka jadi lebih kaya hidupnya? Suhaib Ar-Rumi, orang kaya di kota Mekah, ketika dia mau hijrah, dia dihadang oleh orang-orang musyrikin. Suhaib dengan pedang dan anak panah dengan busur, dia mengatakan kepada orang-orang musyrik, kalian tidak akan bisa mendekatiku, dan kalian semua tahu aku adalah ahli pemanah yang handal. Aku akan letakkan setiap anak panah ini di leher kalian satu persatu. Kemudian setelah habis anak panahku, aku akan gunakan pedangku sampai pedang ini patah untuk menghadapi kalian. Apa kata orang-orang musyrikin? Suhaib, engkau tahu dulu engkau masuk ke kota Mekah ini miskin, kemudian engkau jadi kaya raya, sekarang engkau akan pergi membawa kekayaanmu. Oh, kata Suhaib, masalahnya fulus. Gimana menurut kalian? Kalau semua hartaku aku tinggal, aku berikan kepada kalian, kalian biarkan aku hijrah ke Madinah? Kata mereka, nah. Kata Suhaib, hartaku ada di tempat ini, silahkan kalian nikmatin semua itu. Berangkat Suhaib. Kejadian itu nggak ada yang tahu, kecuali Suhaib dengan orang-orang musyrik. Tapi Allah tahu dan menyaksikan. Ketika sampai kota Madinah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabiha al-bayt ya Suhaib, perniagaan yang menguntungkan yang telah engkau lakukan wahai Suhaib. Semua harta yang ditinggalkan untuk hijrah ke kota Madinah. Dapat apa di kota Madinah? Nggak ada kata Allah. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa minan nas man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Dan ada di antara manusia yang membeli dirinya atau dia jual dirinya kepada Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan keridhaannya. Dia jual harta ini, memang akan ditinggal, nggak sekarang besok akan ditinggal. Kenapa kita ribut dengan harta itu? Dan kita tidak akan mati sampai rezeki kita selesai. Kita selalu dengar kamu dikejar oleh ajalmu. Ya, rezeki pun mengejarmu seperti ajal mengejarmu. Untuk pernah lihat ada orang sakit parah di rumah sakit, subhanallah, tahu-tahu dia sehat, seger jamaah, keluarganya bahagia, masya Allah, bapak udah sehat. Bapak kepingin apa? Bapak kepingin rujak cingur. Oh iya Pak.
Datang kan rujak cingur, kasih rujak cingur, mati. Rizki yang terakhir itu rujak cingur. Dia nggak akan mati sampai rizkinya masuk semuanya. Terus kita nggak yakin. Wallahi jamaah, Imam Syafi'i mengatakan, dia mengatakan aku nggak peduli dengan urusan rizki. Rizki itu akan datang kepadaku walaupun dia berada di dasar lautan, jamaah. Kalau rizkiku akan sampai ke sini, ya kita berusaha bekerja dan yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memang ada orang yang tadi ketika dikasih peringatan, dikasih musibah macam-macam, tapi dia nggak sadar. Apa kata Allah? Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika orang-orang itu lupa dengan peringatan-peringatan yang diberikan kepada mereka, apa yang Allah lakukan? Kami bukakan buat mereka pintu segala kenyamanan, pintu segala kenikmatan. Hatta idza farihu bima utu, sampai tatkala dia bergembira dengan apa yang didapatnya, dengan apa yang diraihnya, akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Kami cabut nyawanya dalam kondisi dia nggak siap. Kalau orang yang dicabut nyawanya dengan sakit, jamaah, mungkin dia taubat. Ya Allah. Tapi ada orang yang dikasih sama Allah, tabrakan mati belum sempat taubat. Maka sampaikan kepada saudaramu sambil didoakannya, semoga dia bisa berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doakan saya dapat jodoh yang terbaik. Yang doa ini bicara akhlak sama akidah, jodoh. Doakan saya supaya berakhlak mulia, berakidah yang kokoh dan kuat. Itulah jamaah. Kita itu memang doanya kalau nggak jodoh, rizki. Jodoh, rizki. Tolong dirubah. Ingat dengan Fudail bin Iyad atau Abdullah bin Mubarak, ketika dia berdoa minum air Zam-Zam, dia mengatakan fa inni asyrabuhu li dhama'i yawmin dahsyat. Ya Allah, aku minum air Zam-Zam ini agar aku tidak kehausan di padang mahsyar. Kita doa cuma minta sehat, minta supaya awet muda, kuat. Cobalah sama. Yang kita minta itu harus melampaui dunia ini. Karena sesukses apapun antum di dunia, antum akan tinggalkan. Wow. Nah, ada pertanyaan yang mungkin sudah dijawab. Ustaz, Allah ini pecinta game, tapi anak sudah niat berhenti. Padahal anak ingin setiap sholat bisa menangis. Mohon pencerahannya Ustaz. Oleh jamaah, game ini memang membuat orang candu. Ada orang yang alhamdulillah nggak suka game. Alhamdulillah. Dulu orang main game itu terbatas waktunya dan tempatnya. Karena masih ingat dulu di Jember itu kalau mau main game, teman-teman harus berangkat ke mall. Ada salah satu mall yang berjalan kaki, mereka main pakai koin, masukin koin, habis selesai. Sekarang nggak bisa berhenti karena gamenya itu ada di tangan dia. Sebagian di kamar mandi main game. Iya, ini penyakit. Terus bagaimana supaya berhenti? Yang pertama, tekad yang kuat. Bagaimana mengeluarkan tekad ini? Coba antum berpikir, anak dapat apa dari game ini? Ketika seorang tahu dengan bahayanya sesuatu, kemudian mudaratnya sesuatu, jadi dia bisa, ya Allah, karena harus tinggal. Ketika tekad antum sudah kuat, mulai antum ambil langkah-langkah praktis. Jadi bukan hanya dia. Apa contohnya? Ya, handphonenya, kalau handphone itu yang membuat antum main, handphonenya serahkan kepada orang tua.
Ayah titip handphone ini, kasihkan ke anak kalau sore aja, maghrib tolong diambil aja, tolong diambil. Agar kita berusaha untuk melatih diri kita. Setelah itu orang itu butuh pengganti. Kita melihat anak-anak main game, anak-anak nonton kadang-kala. Kenapa? Karena dia nggak punya aktivitas. Orang tua kadang-kala memang dia yang memberikan handphone kepada anaknya, ngasih game kepada anaknya. Karena kata dia, Ustaz, kalau anak-anak kasih handphone, alhamdulillah Ustaz, nggak keluar rumah, nggak ganggu. Tapi anti sedang merusak. Di pojok sana anak itu sedang hidup di dunia yang berbeda. Maka orang tua kasih ganti. Gantinya apa? Antum kasih ganti dengan olahraga, beli apa? Tali itu skipping. Antum skipping sampai capek, tidur terus jamaah. Karena orang itu punya energi yang kalau tidak dikeluarkan, dia akan cari tempat keluar sendiri. Maka keluarkan hal itu. Dulu jamaah subhanallah, anak masih ingat ketika anak SD itu, kita itu nggak ada urusan main game. Habis isya biasanya malam Ahad itu kita main apa, benteng-bentengan. Oh, lari sana, pukul punggul tetek sampai rumah tidur sudah jamaah. Apa, kuda-kudaan? Oh ya, kuda-kudaan, jangan jadi kuda sungguhan. Nah, artinya harus ada ganti, harus ada ganti. Di rumah orang tua yang punya duit sesuatu, namanya dia kasih anaknya, anak ini perlu permainan, kasih pingpong. Pingpong Ustaz nggak ada lawannya Ustaz. Sekarang lawannya robot. Tahu? Ada alat pingpong yang bisa keluar sendiri itu ya, sampai anaknya nangis sudah main pingpong. Artinya bikin dia bermain gitu loh, bikin dia bermain. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah anda dengar hadis tentang larangan potong rambut dengan model kozak? Yang anda katakan bagaimana model potongan rambut kozak itu? Jazakallahu khair. Iya, kozak ini jamaah memotong sebagian rambut, membotak sebagian rambut dan membiarkan sebagian lain. Dulu waktu kita kecil itu ada yang rambutnya sisa di sini. Enggak, anak-anak kecil-kecil biasanya itu dilarang sama Nabi SAW karena itu perbuatan orang-orang ajam pada waktu itu. Kita dilarang untuk meniru mereka. Dan ketika antum potong rambut antum, tanyakan kepada diri antum, antum mau meniru siapa? Kita itu dilarang meniru orang-orang kafir. Kita itu dilarang untuk meniru binatang. Maka tolong antum, dulu itu musim ya, kalau kita lihat model rambut ini kan berubah terus ya Pak. Nanti ada model rambut gondes, dulu gondrong, besok, terus ada apa lagi, modelnya berubah terus ya Pak. Ternyata kiblatnya itu barat. Apa yang baik di barat dipandang oleh orang-orang di timur baik. Antum salah. Sampai ada seorang syekh melihat pemuda-pemuda rambutnya itu ya kozak ya, seperti Marines, tentara marinir Amerika yang menguasai Irak sana, kan selalu mereka rambutnya kayak gitu. Mereka berpikir Amerika bisa menang itu karena rambutnya seperti itu. Jadi kalau rambut Anda seperti ini, Anda bisa menang juga. Bukan urusan dengan rambut ya. Maka tolong tirulah orang-orang yang baik. Ketika antum ke tempat salon cukur rambut itu, kan ada gambar-gambarnya. Antum lihat mau yang kayak mana, antum itu wajah antum nggak sama dia. Itu orang bercukur kayak apa, ganteng dia mah. Jadi antum jangan mau dibodoh-bodohin sama apa? Sama tukang cukur itu, lihat gambar itu sebenarnya.
Antum punya wajah yang cocok, rambut antum seperti apa, antum tahu. Maka jangan niru-niru. Kadang-kadang subhanallah, ada perempuan-perempuan yang subhanallah, kadang-kadang lihat perempuan, lihat rambutnya di belakang, ya Allah, rambutnya coklat ke kuning-kuningan. Ketika melihat wajahnya, tidak pantas. Orang itu subhanallah, ini karena dia mau niru orang-orang barat sana. Mereka Allah kasih wajah seperti itu, kulit seperti itu, bola matanya seperti itu, dikasih rambut pirang. Ketika antum orang Indonesia yang cocok, ya udah kayak gini. Sampai anak ketika di Madinah, anak punya teman-teman dari Bosnia, rambutnya pirang, yang hitam hampir nggak ada. Ketika itu rambut anak panjang dan menyebut anak itu, dia ngomong, Syafiq kok bisa rambut ente hitam? Kata dia. Loh, orang Indonesia semua hitam, mana ngomong? Artinya yang barat ternyata kepingin hitam jemaah. Kok kita kepingin kuning kan? Ya Allah jemaah. Antum lihat kuda, nah, sebagian kuda pantas warna buntutnya kuning pantas, tapi kita jangan niru itu gitu. Maka tolonglah sesuaikan, jangan niru-niru mereka, sesuaikan dengan diri kita sendiri. Jadilah diri antum sendiri. Ketika cukur rambut, ada larangan-larangan dalam Islam, ya tinggalkan hal itu. Masya Allah, ini pertanyaan terakhir jemaah. Ada teman saya non muslim kebetulan membuka aib saya ketika ada pemilihan ketua organisasi yang saya merupakan salah satu calon ketua. Kira-kira apa yang perlu saya lakukan Ustaz? Di satu sisi saya ingin mengingatkan, di satu sisi saya ingin langsung memaafkan dia. Alhamdulillah, seorang muslim itu pandai memaafkan. Allah mengatakan faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki, maka pahalanya ditanggung sama Allah Azza wa Jalla. Jadi memaafkan dan memperbaiki. Sekarang antum lihat nih orang non muslim atau ingin memaafkan dia, nah silahkan. Tapi apakah dengan antum mendiamkan dia, antum memperbaiki dia? Tidak. Antum perlu datang kepada dia, ngomong, nah, Anda memaafkan apa yang antum lakukan karena Anda sebagai muslim diperintahkan untuk memaafkan. Tapi dalam agama, sampaikan kepada dia bahwa kita tidak boleh mencari-cari kesalahan orang dan tidak boleh membongkar aib orang lain. Dan kalau engkau melihat aku melakukan kesalahan, nasihati aku, bukan dengan menyebarkan kepada orang lain. Diajar agama. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini dia melihat keindahan Islam dan mudah-mudahan dia masuk Islam. Jemaah rahmatullah, pertanyaan lainnya wallahu a'lam kapan dijawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Apabila benar yang saya sampaikan dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri anak pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.